Halo, selamat sore Mbak. Sore. Oke, apakah benar ini dengan Mbak Era yang menghubungi saya ya minggu lalu untuk konseling hari ini? Iya, Oke, gimana nih kabar Mbak Era hari ini? cukup baik sih. Oke, alhamdulillah baik ya Mhm. Mbak. Semoga selalu diberikan kebaikan di setiap harinya. Ya, Oke, amin. mungkin di sini Ibu akan izin memperkenalkan diri ya Mbak supaya kita lebih dekat dan lebih akrab lagi. Oke, perkenalkan nama saya Nur Jihan. Mbaknya bisa panggil saya Buka atau Mbak Jihan, senyaman Mbak Era Mhm. saja. Mungkin di sini Mbak Era bisa perkenalan lagi nih supaya lebih dekat gitu. Oh iya, oke. Perkenalkan, saya Octavia Era ya Bu. Saya kebetulan sekolah di SMK 1 Negeri Kota Kediri, kelas 3. Oke, jadi Mbak Era di sini, panggilannya Mbak Era ya, Iya, benar? Oke, benar-benar. Mbak Era di sini dari SMK 1 Kota Kediri Mhm. ya. Ngambil jurusan apa nih Mbak? Kebetulan saya ambil jurusan Teknik Otomasi Industri sih Bu. Oh, teknik industri. Mhm. Oke, baik. Gimana nih Mbak sejauh ini mengikuti pembelajaran di sekolah yang sangat dar ini? Gimana ya, namanya juga sekolah ya Bu ya, pasti ya kadang ada senengnya, kadang ada capeknya gitu, semua Oke. tergantung mood aja sih sama keadaan di sekolahnya tuh gimana gitu. Oke, apa Mbak Era, Mbak Era harus tetap semangat ya Mbak buat sekolah karena ya ini kan juga ilmu Mbak Era nantinya buat kedepannya seperti itu. Oke baik, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak Era karena sudah hadir di sini dan menyempatkan waktunya untuk kita melaksanakan konseling pada sore hari ini. Pasti Mbak Era juga merasa capek ya Mbak, tapi nggak apa-apa kita konseling terlebih dahulu Iya. karena Mbak Era kemarin bercerita ingin menyampaikan permasalahan Mbak Era. Mm-mm. Oke. Sebelumnya apakah Mbak Era sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum sih Bu. Oke, berarti baru kali ini Pertama ya kali Mbak. ya, benar-benar. Oke. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu nih ya Mbak mengenai sesi konseling kita hari ini itu seperti apa. Jadi di sini saya sebagai konselor ya Mbak. Di sini saya akan menjembatani Mbak Era dan memberikan wadah Mbak Era untuk menyampaikan segala unek-unek Mbak Era, terus permasalahan Mbak Era nantinya. Dan di sini Mbak Era tenang saja untuk masalah Mbak Era nantinya akan aman karena di sini saya memegang akses Oh ya. kerahasiaan seperti itu. Dan di sini Mbak Era sebagai konseli, Mbak Era nanti saya harap bisa terbuka untuk menceritakan segala permasalahan Mbak Era nantinya tanpa ada yang ditutup-tutupin ya Mbak Era. Oke baik. Mungkin Mbak Era bisa duduk terlebih dahulu nih senyaman Mbak Era supaya nanti Mbak Era bisa rileks untuk bercerita. Iya, sudah Oke, siap. baik. Kita mulai ya Mbak untuk sesi konseling hari ini. Iya. Sebelumnya, oh ya, kita untuk sesi konseling hari ini kita perkirakan sekitar 45 menit ya Mbak. Apakah Mbak Era bersedia? Bersedia. Oke, saya juga minta izin ya Mbak untuk mencatat permasalahan Mbak Era Baik. nantinya. Oke. Kemarin kan Mbak Era sudah menghubungi saya ya dan juga Mbak Era sudah mengisi form assessment tentang permasalahan Mbak Era dan kemarin Mbak Era tuh sudah sedikit menceritakan inti permasalahan Mbak Era Benar. kalau Mbak Era ini di sini tuh merasa cemas ya Mbak pada saat presentasi di depan kelas seperti itu. Mungkin di sini Mbak Era bisa ceritakan lebih lanjut nih mengenai kecemasan itu tadi itu seperti apa Mbak? Jadi gini Bu, saya kan sering kan ya presentasi itu, apalagi soal materi kejuruan saya itu paling sering banget ngadain yang namanya presentasi, entah itu presentasi mandiri atau presentasi kelompok gitu. Nah, namun di tengah-tengah presentasi atau bahkan awal bahkan sampai akhir itu saya rasanya kayak pengen jadi yang terbaik gitu loh Kak. Nah caranya tuh kayak aduh gimana nih, nah takutnya itu gimana ya Kak ya, kayak ada rasa cemas ketika saya ngelakuin satu kata gitu loh, itu sih. Oke. Jadi Mbak Era di sini tuh di jurusan Mbak Era ini sering mengadakan presentasi Bener. seperti itu ya. Terus Mbak Era di sini tuh sering ngerasa cemas kalau disuruh presentasi ke depan seperti itu. Kalau boleh tahu ini buat pelajaran apa ya Mbak? SKM sih Bu.
Oh, itu pelajaran penjurusan Nah, ya? benar, Oke, jadi penjurusan kejurusan. jadi Mbak Era sering merasakan panik saat presentasi, Mm-mm. apalagi di pelajaran penjurusan itu tadi ya Benar, benar, Mbak. benar. Oke, nah di sini pada saat Mbak Era melakukan presentasi, ada siapa aja sih Mbak di dalam kelas tersebut, atau mungkin pada saat Mbak Era presentasi ada siapa aja gitu di sekitar Mbak Era? Yang pastinya bukan orang asing lagi sih, teman-teman sekelas, guru apa tuh, guru kejurusan tersebut gitu, atau bahkan kadang ada beberapa guru yang emang lihat aja gitu, gitu sih. Oke, jadi ada guru sama teman-teman ya pastinya Mm-mm. Mbak. Oke, Mbak Era tadi kan sempat menyebutkan nih kalau Mbak Era cemas ya Mbak. Kalau boleh tahu cemas tuh biasanya Mbak Era rasakan sebelum atau sesudah presentasi nih Mbak? Ada dua sih kak sebenarnya tuh. Sebelum, nah kalau yang sebelum itu rasanya tuh panik nih, aku bisa nggak gitu. Terus nanti ada salah nggak gitu. Kalau yang saya rasain ketika sudah presentasi tuh, aku tuh mikir-mikir lagi nih, aku tadi presentasinya gimana ya, bagus apa enggak ya, ada salah kata enggak gitu sih. Oke, jadi ada dua kejadian yang Mbak bisa sebelum ataupun sesudah Bener. seperti itu. Nah, mungkin Mbak Era nih biasanya lebih seringnya tuh merasa cemas itu ketika sesudahnya atau mungkin sebelumnya Mbak, hal yang sering terjadi? Kalau sering sih sebelumnya sih. Oke, jadi Mbak Era merasa cemasnya sebelumnya Mbak, biasanya Mbak Era takut, cemas Bener, seperti bener. itu. Oke, eh, kalau Mbak Era ngerasa panik nih atau takut, cemas seperti itu, pikiran apa sih Mbak yang pertama kali muncul pada saat Mbak Era merasakan hal seperti itu? Yang pastinya ya apa ya, kayak mikir-mikir sih kak, tadi aku udah sempurna belum sih apa tuh presentasinya, terus tadi gimana ya bahasaku gitu, apa ada yang melenceng dari topik atau apa. Biasanya kan kalau udah presentasi kan udah ngeblank gitu loh kak pikirannya, kalau udah ngeblank itu setiap kata tuh bahkan udah aku nggak tahu nih apa tuh mencerminkan bener apa enggak, kan kalau udah panik kan kayak gitu ya kak ya, gitu sih. Oke, jadi pikiran Mbak Era yang muncul ketika Mbak Era sebelum presentasi itu kayak takut ya Mbak, kayak ke Benar. depannya nanti materinya melenceng atau enggak, atau yang Mbak Era sampaikan tadi salah atau enggak, Iya. seperti itu ya. Oke, setelah setelah muncul pikiran itu tadi nih Mbak, Mbak Era berpikiran kalau Mbak Era apa namanya, takut salah, terus takut tidak sesuai materi seperti itu, mungkin ada yang Mbak Era pikirkan lagi atau gimana Mbak? Ya cemas itu aja sih kak. Oke, baik. Jadi Mbak Era cemas ya Mbak pastinya. Oke. Nah, jadi di sini apakah Mbak Era pernah berpikiran pada saat presentasi, Mbak Era kayak berpikiran Mbak Era takut gagal, terus Mbak Era ingin sempurna, atau Mbak Era punya pikiran kalau hal ini tuh harus lancar aja terus sempurna seperti itu Mbak? Iya bener sih kak, yang sesuai kata katakan itu sih yang berada di pikiranku selama ini tuh. Oke, jadi di sini Mbak Era memiliki apa pikiran kalau Mbak Era tuh harus menjadi harus tampil menjadi pribadi yang sempurna. Bener. Seperti itu. Oke, kalau seumpama nih Mbak Era berada di posisi kalau Mbak Era tuh tidak presentasi dengan sempurna, bagaimana nih menurut Mbak Era presentasi pada saat itu? Jadi gini Mbak, kalau Mbak Era tidak sempurna, kan tadi Mbak Era menginginkan kalau Mbak Era ingin sempurna ya pada saat presentasi, kayak Mbak Era harus tampil baik, harus sesuai materi seperti itu. Nah, kalau pada saat Mbak Era tidak merasa sempurna pada saat presentasi ini, menurut Mbak Era berarti Mbak Era itu menjadi pribadi yang seperti apa sih Mbak? Gitu. Insecure sih kak, aku tuh kayak gitu sih, kayak
Dari segi bahasa sih lebih tepatnya tuh. Soalnya kan aku sendiri pun soal public speaking pun kayak kurang bagus nih. Aku juga insecure sih soal public speakingku sendiri gitu. Soalnya kan aku ngomong di depan ya bukan orang banyak sih, cuma ya ada beberapa orang lah intinya dalam sekelas itu. Oke, jadi Mbak Era merasa ini ya Mbak insecure gitu ya, apalagi Mbak Era merasa kalau public speaking Mbak Era itu kurang baik gitu ya Mbak. Bener. Apakah di situasi seperti ini juga Mbak Era berpikiran kalau berarti Mbak Era tuh menjadi pribadi yang gagal, atau mungkin Mbak Era berpikiran kalau Mbak Era menjadi pribadi yang bodoh atau tidak pintar seperti itu Mbak? Iya. Oke, jadi Mbak Era juga memiliki pikiran itu ya Mbak, memiliki pikiran kalau Mbak Era tidak pintar itu Iya tadi, sih. terus Mbak Era menjadi pribadi yang gagal Iya seperti sih, kalau itu. aku pribadi ngerasanya sih ya kayak gitu sih Kak ya. Oke, baik, tidak apa-apa Mbak. Selanjutnya perasaan apa nih Mbak yang muncul ketika Mbak Era merasa gagal pada saat presentasi tadi? Sedih sih, kecewa, bahkan sama diri sendiri. Kayak rasanya ketika setelah presentasi tuh masih ke bawah gitu loh Kak. Ketika aku pulang gitu, masih ada pikiran yang terus yang dipikirkan lah intinya. Oke, baik. Dari yang sudah Mbak Era sebutkan tadi, Mbak Era merasa sedih, terus kecewa itu tadi. Mungkin Mbak Era bisa memberi rate nih seberapa dari 0 sampai 10 nih, mungkin seberapa sedih sih Mbak, atau seberapa kecewanya sih Mbak Era pada saat gagal presentasi itu tadi? Sedih kecewa ya Kak, kalau sedih kecewa ya mungkin dari aku ya 9,5/10 sih. Oke, hampir penuh ya Mbak, hampir 10 ya Benar, rasa sedih dan benar. kecewanya. Oke. Yang mungkin oke, kita balik ke awal dulu ya Mbak. Tadi kan Mbak Era sempat menyebutkan kalau Mbak Era cemas. Oke, cemas. Menurut Mbak Era, apa yang biasanya Mbak Era lakukan nih ketika Mbak Era lagi di posisi merasa cemas ini tadi? Kalau cemas, aku tuh bukan cemas aja sih Kak. Kalaupun kadang aku lagi bad mood, aku lagi marah, hal yang paling sering aku lakuin diem. Terus aku gak mau mikir apa-apa. Coba aku perasaannya gimana ya biar menetralisir perasaan ini gitu, biar enggak kebawa perasaan gitu, biar perasaan keselnya tuh hilang kayak gitu sih. Lebih banyak diem aja sih aku. Oke, baik. Mbak Era lebih banyak diam ya Mbak, dan gak mikir apa-apa dulu tentang hari ini, seperti itu. Maunya gitu sih. Oke, baik. Nah, jadi dari sisi konseling kita hari ini nih Mbak, yang membuat Mbak Era berpikiran cemas itu tadi itu sebenarnya bukan rasa cemasnya, bukan ketakutan Mbak Era, namun itu sebenarnya dari keyakinan Mbak Era, juga seperti itu. Oke, kita tadi kan Mbak Era sempat menyebutkan juga kalau Mbak Era ingin menjadi pribadi yang sempurna ya Mbak. Mbak Era menginginkan kalau Mbak Era itu harus menjadi yang terbaik gitu ya, dan harus sempurna pada saat presentasi seperti itu. Nah, apakah menurut Mbak Era nih, apakah logis atau masuk akal kalau manusia itu selalu memiliki pribadi yang sempurna? Iya sih. Oke, menurut Mbak Era ya iya ya. Oke, nah pernahkah Mbak Era melihat kalau pada saat presentasi nih, apakah Mbak Era juga pernah melihat teman Mbak Era tuh melakukan kesalahan pada saat presentasi? Pernah. Oke, jadi Mbak Era pernah melihat ya kesalahan teman Mbak Era pada saat presentasi. Nah, apakah dari kesalahan pada saat presentasi itu tadi membuat Mbak Era merasa kalau hal tersebut tuh bodoh, atau mungkin bukan bodoh ya Mbak,
hal tersebut tuh jadi kayak oh anak ini tidak pintar, anak ini gagal pada saat presentasi, apakah seperti itu? Kalau ini temenku kan, Ya, enggak juga. enggak ya Mbak. Oke, tadi kan Mbak Era menyebutkan kalau secara logis manusia itu selalu sempurna. Mbak Era menyebutkan iya harus sempurna. Selanjutnya pada saat teman melakukan hal kecil, apakah itu dianggap gagal atau tidak pintar? Mbak Era menyebutkan tidak. Nah, eh, menurut Mbak Era nih, dari mana sih ada aturan bahwa Mbak Era tuh harus menjadi pribadi yang sempurna? Nggak tahu sih kak ya, itu menurutku aja, dan aku pengen tampil sempurna aja sih di depan mereka gitu. Oke, jadi menurut diri sendiri ya Mbak, menurut Mbak Era sendiri kalau ternyata pribadi yang sempurna itu harus menjadi pribadi yang sempurna. Benar-benar. Oke. Terus menurut Mbak Era nih, siapa sih yang menetapkan peraturan atau standar kalau pada saat presentasi itu harus bagus, harus sempurna, harus tidak pernah tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun seperti itu? Tidak ada kak. Tidak ada ya Mbak. Oke, jadi tadi berasal dari diri Mbak Era sendiri. Oke. Nah, jika Mbak Era merasa tidak sempurna nih, apakah menurut Mbak Era hal ini tuh berarti tidak berarti gitu? Iya. Oke, jadi Mbak Era ngerasa nggak berarti ya, nggak berharga sebenarnya kalau Mbak Era tidak melakukan presentasi dengan baik. Iya, benar-benar. Oke Mbak Era, apakah Mbak Era ini menilai diri Mbak Era sendiri hanya saat Mbak Era melakukan presentasi itu tadi saja? Enggak juga sih kak. Enggak ya Mbak. Oke, apakah ada bukti nih Mbak bahwa teman-teman Mbak Era itu ada yang mengatakan kalau Mbak Era itu tidak pintar, terus Mbak Era gagal seperti itu? Nggak ada. Ada. Oke baik. Berarti menurut Mbak Era cemas dan harus sempurna itu tadi tuh salah, mohon maaf. Berarti menurut Mbak Era ini tadi apa namanya, Mbak Era menjadi pribadi yang gagal dan tidak berarti ini tadi, apakah itu fakta atau hanya pikiran Mbak Era saja atau hanya dugaan Mbak Era saja seperti itu? Pikiranku saja kali ya. Oke, jadi hanya pikiran Mbak Era saja ya. Apakah Mbak Era ini pernah melakukan pada diri Mbak Era sendiri ya ini? Apakah Mbak Era pernah melakukan kesalahan kecil pada saat presentasi? Pernah. Nah, apakah menurut Mbak Era? Menurut Mbak Era tadi kan Mbak Era sudah menyebutkan kalau Mbak Era melakukan kesalahan tadi, dampak buruknya tuh Mbak Era jadi kepikiran gitu ya Mbak, terus sampai membuat Mbak Era apa namanya cemas sendiri seperti bener. itu. Nah, apakah menurut Mbak Era nih kesalahan yang sudah Mbak Era lakukan itu berarti Mbak Era merasa kayak jadi pribadi yang gagal total, yang gagal sepenuhnya seperti itu? Kalau pada saat situasi seperti itu ya aku rasanya iya sih kak. Oke, jadi Mbak Era ngerasa gagal total ya Mbak. Oke, mungkin di sini seumpama kita ubah nih Mbak ya, pola pikir Mbak Era yang awalnya mengharuskan Mbak Era menjadi pribadi yang lebih sempurna. Nah, di sini mungkin kita bisa ubah nih Mbak pikiran itu menjadi seperti pada saat Mbak Era presentasi ya, Mbak Era mungkin bisa menyebutkan kalau aku aku ingin tampil baik untuk hari ini, namun aku tidak harus sempurna pada saat presentasi. Nah, mungkin Mbak Era bisa coba mengungkapkan nih yang sudah Ibu sampaikan tadinya. Oke, mungkin Mbak Era bisa mengubah ya pola pikir Mbak Era tadi yang awalnya Mbak Era kan berpikiran harus sempurna nih ya Mbak pada saat presentasi. Mungkin saya bisa beri contoh kepada Mbak Era untuk merubah pikiran tadi menjadi aku harus tampil lebih baik pada saat aku harus tampil lebih baik pada hari ini. Aku tidak harus sempurna nih untuk presentasi hari ini. Oke, mungkin Mbak Era bisa coba mengatakan perubahan, bisa mengatakan pikiran yang sudah Mbak Era ubahin tadi, yang sesuai Ibu katakan tadi. yang Mbak Era, menurut Mbak Era tuh bisa membuat Mbak Era tenang pada saat Mbak Era ingin presentasi seperti itu. Ya, aku
aku harus lebih baik untuk hari ini, tapi aku gak harus jadi sempurna gitu. Oke, menurut Mbak Era, apakah kalimat yang sudah Mbak Era ucapkan tadi membuat Mbak Era lebih tenang dan tidak merasa terlalu cemas nih pada saat nantinya akan menghadapi presentasi? Cukup sih Bu. Oke, dibandingkan Mbak Era harus memiliki pikiran yang saya harus sempurna, Iya. apakah menurut Mbak Era tadi yang sudah Mbak Era ucapkan itu sudah menenangkan pikiran negatif Mbak Era tadi? Sudah ya cukup lumayan lah. Oke, berarti menurut Mbak Era sudah lebih menenangkan ya Mbak. Oke, apakah dari pikiran Mbak Era tadi yang menuntut Mbak Era harus sempurna ini tadi, apakah membantu Mbak Era atau malah justru membuat Mbak Era tuh apa ya, kepikiran terus, kayak menyakitin diri, bukan nyakitin, kayak membuat diri Mbak Era tuh jadi terus-terusan merasa cemas seperti itu? Gimana Kak? Ini pikiran Mbak Era yang tadi, yang Mbak Era harus menjadi sempurna, pribadi yang sempurna, apakah ini tuh membuat Mbak Era, membantu Mbak Era menjadi lebih tenang atau malah menyakiti diri Mbak Era, kayak jadi berlarut-larut dalam kecemasan seperti itu? Ya sejauh ini saya udah kayak lebih sedikit meluapkan pikiran saya, dan saya cukup lebih tenang sih harusnya. Oke, baik. Jadi Mbak Era merasa kalau pikiran yang harus sempurna tadi tuh membuat Mbak Era ini ya, kepikiran cemas, terus dengan adanya perubahan pikiran tadi Mbak Era menjadi lebih tenang seperti itu. Oke, baik. Oke Mbak Era, mungkin apa nih yang Mbak Era sadari setelah diskusi kita hari ini mengenai pribadi yang harus sempurna? Saya lebih ngerasa lebih tenang sih Kak, soalnya kan tadi Kakak juga bilang untuk menanamkan pada diri sendiri hari ini boleh lebih baik, harus lebih baik, cuma nggak perlu jadi sempurna sih. Oke, jadi Mbak Era di sini merasa lebih tenang ya Mbak, dan tidak menuntut Mbak Era menjadi pribadi yang lebih sempurna. Oke, jadi tadi kan Mbak Era sudah menyebutkan bahwa Mbak Era ternyata menjadi lebih tenang gitu ya Mbak. Oke, mungkin apa sih Mbak pelajaran atau hal apa yang Mbak Era sadari setelah kita sudah mengalami diskusi dari awal sampai pada saat ini? Jadi merasa cemas itu datang dari pikiranku sendiri mungkin. Oke, jadi Mbak Era merasa kalau ternyata cemas tuh bukan pada saat mau presentasi ya Mbak. Ternyata Mbak Era menyadari kalau ternyata cemas tuh datangnya dari pikiran negatif Mbak Era sendiri. Benar. Oke, tadi kan Mbak Era sudah menyebutkan seperti itu tadi ya. Nah, berarti di sini Mbak Era sudah bisa nih melihat kalau ternyata cemas tadi datangnya dari pikiran negatif. Jadi Mbak Era sudah sudah bisa melihat pola pikir negatif Mbak Era sendiri. Oke, nah sekarang nih bagaimana perasaan Mbak Era setelah kita sudah membahas mengenai mengenai permasalahan Mbak Era hari ini? Cukup lebih tenang sih Kak. Oke, lebih tenang ya Mbak, lagi-lagi. Boleh. Oke, lebih tenang ya Mbak. Nah, mungkin Mbak Era bisa ngasih rating lagi nih, seberapa cemas Mbak Era pada saat ini dari 0 sampai 10 setelah Mbak Era sudah memiliki perubahan pola pikir nih mengenai perilaku Mbak Era harus menjadi pribadi yang sempurna tadi. Yang dari 9/10 nih aku bisa rating sekarang mungkin 5/10 sih Kak, soalnya ya kalau perasaan tuh nggak ada yang instan ya pastinya tuh ya, tapi ya pelan-pelan bakal aku terapin, bakal aku pikirin kalau nggak harus jadi sempurna itu ya pelan-pelan sih Kak. Oke, baik.
Jadi Mbak Era sudah ada sedikit penurunan ya Mbak, yang awalnya dari 9 sekarang sudah menjadi 5. Bagus sekali ya Mbak. Jadi di sini Mbak Era sudah menyadari kalau ternyata cemas itu datang dari pikiran kita. Oke. Mungkin di sini kita saya memberi Mbak Era tugas rumah nih. Tugasnya nggak susah kok Mbak. Mbak Era cuma cukup mencatat pada saat Mbak Era presentasi ya. Kalau boleh tahu Mbak Era ini presentasinya setiap minggu atau bagaimana Mbak? Kadang setiap hari ya, tapi itu kan sebenarnya kan mapel jurusan kan ada banyak ya Kak. Nah gitu, kadang ada yang kalau misal digabung nih, kalau soal presentasi tuh kadang ada yang 1 hari sekali, kalau enggak 1 hari 2 kali, atau enggak ya 2 hari sekali gitu sih ya, tergantung aja sih sebenarnya gitu. Oke, berarti dihitungnya sering ya Mbak. Iya, dalam benar. 1 minggu itu. Oke, mungkin di sini saya memberi tugas rumah Mbak Era tuh, Mbak Era bisa mencatat pikiran Mbak Era pada saat Mbak Era presentasi. Mbak Era bisa mencatat nih, kalau Mbak Era lagi merasa cemas seperti itu, kayak seumpama Mbak Era takut pada saat mau presentasi. Nah, Mbak Era bisa mengubah nih pikiran Mbak Era cemas tadi menjadi pikiran yang lebih semangat, kayak Mbak Era menyemangatin diri Mbak Era sendiri seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke, mungkin nanti saya bisa kasih formatnya juga via WhatsApp supaya Mbak Era juga memiliki gambaran nih nantinya gimana sih yang harus Mbak Era kerjakan seperti itu. Oke, semoga ini tidak membebankan Mbak Era ya, karena kita di sini kan ingin merubah pikiran negatif Mbak Era tadinya. Oke. Oke Mbak Era, karena saya kan sudah memberikan tugas rumah ya kepada Mbak Era, dan waktunya saya kira juga sudah hampir selesai. Apakah dari permasalahan kita hari ini ada yang ingin Mbak Era sampaikan lagi? Cukup sih Kak. Oke, sudah cukup ya Mbak. Di sini saya izin memberikan kesimpulan nih untuk permasalahan Mbak Era pada sesi konseling hari ini. Jadi tadi Mbak Era datang ke sini karena Mbak Era merasa cemas pada saat presentasi. Namun setelah kita cari tahu lebih dalam, ternyata rasa cemas itu bukan pada saat presentasinya. Ternyata cemas itu datang karena pikiran kita sendiri yang tadinya kita berpikiran kalau kita pada saat presentasi itu harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sama sekali, seperti itu ya Mbak. Dan di sini Mbak Era tadi juga sudah bisa berpikir yang lebih rasional aja ya Mbak, dan lebih masuk akal aja. Oke, mungkin di sini Mbak Era bisa coba nih buat menyebutkan, masih ingat nggak Mbak Era sama kata-kata Mbak Era tadi untuk Mbak Era bisa lebih tenang nih pada saat sebelum presentasi. Oke, aku boleh apa sih itu ya tadi, aku cukup tampil lebih baik untuk hari ini, tapi gak perlu jadi sempurna. Oke, berarti Mbak Era sudah bisa ya mengimplementasikan kalimat tadi, pikiran positif tadi pada saat Mbak Era mengalami kecemasan pada saat presentasi. Oke, mungkin karena sesi konseling kita hari ini sudah cukup ya Mbak. Terima kasih karena Mbak Era hari ini sudah hadir sepenuhnya di sini untuk bercerita permasalahannya kepada saya. Saya harap perubahan kecil ini, langkah kecil ini bisa membantu Mbak Era untuk mencapai perubahannya. Dan Mbak Era tenang saja karena perubahan ini kan tidak instan ya Mbak, kita pasti harus bertahap untuk melaluinya. Oke, mungkin terima kasih banyak, Ibu cukupkan ya. Selamat sore Mbak Era, terima kasih.